Oke guys, di video ini kita akan bahas rahasia untuk membuat air akuarium kalian super jernih. Pada umumnya ada 3 jenis masalah yang membuat air kalian itu tidak jernih. Di topik pembahasan ini kita akan bahas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Di akhir video gue akan kasih bonus nih ke kawan-kawan. Kita akan bahas secara singkat mengenai kenapa ikan yang baru datang sering mati. Padahal ikan yang lain sehat-sehat aja, kalau versi kalian. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama mengenai kenapa air keruh dan berkabut. Mungkin karena dekorasi atau bahkan pasir yang kalian masukin ke akuarium itu belum kalian bersihkan secara benar. Sehingga debu dan kotorannya bikin air kalian keruh. Untuk ini sih penanganannya simple ya. Kalian bisa bilas dulu sebelum dekorasi atau pasir itu masuk ke akuarium kalian. Yang kedua, kejadian yang umum itu kalian baru setting akuarium baru nih. Terus air masih bening ceritanya kan. Terus begitu kalian masukin ikan, beberapa hari kemudian mulai deh airnya butek. Dan buteknya itu nggak hilang-hilang berhari-hari, berminggu-minggu nggak selesai-selesai. Terus kalian tanya kanan kiri, dapat jawabannya macam-macam juga. Jadi gini, hal yang kalian alami itu kita sebut sebagai new tank syndrome. Sesuai namanya, ini terjadi mayoritas di akuarium yang masih baru. Dan kejadian ini disebabkan oleh beneficial bacteria atau bakteri pengurai belum sepenuhnya established di dalam ekosistem akuarium kalian. Yang mesti dipahami, akuarium kita ini adalah sebuah ekosistem yang tertutup. Dan akuarium kita itu sepenuhnya bergantung dengan bakteri pengurai untuk mengurai kotoran, terutama kotoran yang tidak terlihat. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tahu nih, ikan makan berak, napas, dan lain-lain dia menghasilkan amonia. Karena adanya amonia, tumbuh bakteri pengurai yang mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian nitrit berubah menjadi nitrat. Akan tetapi, akuarium kalian yang baru itu belum punya atau belum cukup jumlah populasi bakteri pengurainya untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Begitu kalian masukin ikan kalian dan kalian mulai kasih makan lah itu kan di akuarium, ikan mulai kencing, berak, dan lain-lain. Bakteri mulai tumbuh dan berkembang untuk menyeimbangi jumlah kotoran yang ekosistem akuarium kalian produksi. Di fase awal ini, itu yang disebut sebagai bakteria bloom. Bakterial bloom inilah yang menyebabkan air kalian berkabut. Terus solusinya apa? Untuk ini, kalian perlu untuk men-cycle akuarium kalian sebelum kalian memasukkan ikan. Untuk cara men-cycle akuarium dan apa itu nitrogen cycle, gue udah bahas di video gue sebelumnya secara detail. Jadi kawan-kawan mungkin mau cek video itu supaya pembahasan ini nggak terlalu melebar. Karena ada istilah new tank syndrome, di akhir video gue akan bahas tentang old tank syndrome. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Jadi penyebab air keruh yang nomor 3 adalah free floating particle atau partikel kecil yang berterbangan di dalam akuarium kalian. Ini disebabkan oleh mechanical filtrasi kalian yang kurang efektif menyaring partikel-partikel kecil dan juga biasanya karena maintenance filter kalian kurang maksimal. Secara umum, mechanical filtration itu dibagi menjadi 5 grade-nya. Very coarse, coarse, medium, fine, dan very fine. Grade ini dibagi berdasarkan berapa besar partikel yang bisa disaring oleh media filter tersebut. Apabila mechanical filter kalian tidak dapat menyaring kotoran dengan efektif, kotoran-kotoran kecil atau partikel-partikel kecil itu akan kembali masuk ke dalam air akuarium kalian. Dan apabila jumlahnya cukup banyak, itu yang menyebabkan akuarium kalian itu terlihat keruh atau berkabut. Solusi dari permasalahan tersebut mungkin kalian mau menggunakan fine atau very fine mechanical filter. Contohnya itu seperti filter floss. Akan tetapi, kekurangan dari filter floss ini karena sampai partikel-partikel kecil pun tersaring oleh filter floss ini, hanya dalam waktu singkat kemungkinan besar kalian udah harus ganti filter floss kalian. Jadi ini bisa dibilang ya kurang bersahabat lah ya di dompet. Dan filter floss biasanya juga nggak bisa dipakai ulang.
Oke, berikutnya mengenai air hijau. Inti permasalahan air hijau itu karena free floating algae. Free floating algae ini hanya dalam waktu singkat dapat berkembang berkali-kali lipat, dan ini menyebabkan air hijau seperti cendol di akuarium kalian. Algae secara umum tidak membahayakan ikan kalian, akan tetapi algae yang jumlahnya terlalu banyak itu akan dapat mengganggu tingkat oksigen di dalam akuarium kalian. Algae ini kan pada dasarnya tanaman juga ya, dan pada siang hari dia menghasilkan oksigen, tapi saat malam hari dia menggunakan oksigen. Sehingga pada malam hari dia bisa rebutan oksigen dengan ikan kalian. Selain itu, sebagaimana tanaman pada umumnya, algae ini memerlukan nutrien dan cahaya untuk bisa tumbuh subur. Dan di ekosistem air kita ini, mayoritas mereka membutuhkan nitrat dan fosfat sebagai sumber nutriennya. Untuk fosfat, mungkin kalian mau tes kadar fosfat di air kalian seperti apa. Sedangkan untuk nitrat, ini adalah hasil akhir dari nitrogen cycle. Untuk mengurangi nitrat, kalian bisa mengurangi jumlah stok ikan kalian. Atau untuk sementara, kurangi dulu porsi makan mereka. Karena semakin banyak ikan dan makanan yang kalian berikan juga banyak, semakin tinggi juga kadar nitrat di air kalian. Selain itu, cara termudah kalian bisa menggunakan sistem aquaponik. Prinsipnya, aquaponik itu sistem yang mengintegrasikan air dari kolam ikan kalian yang berisi nutrien yang akan digunakan untuk tanaman bisa tumbuh. Untuk aquaponik, kalian bisa sesimpel taruh tanaman kalian di filter atau bahkan di dalam akuarium itu sendiri. Tapi untuk akuarium ikan predator, sebagian besar ikan predator itu kurang bersahabat ya dengan tanaman. Jadi mungkin ya yang terbaik itu kalian taruh tanaman aquaponik itu di dalam filter kalian. Untuk penempatan di filter, gua saranin itu ditaruh di chamber terakhir sebelum air kembali ke dalam akuarium. Alasannya kenapa? Logika gua sih sederhananya begini. Kotoran yang terlihat seperti berak ikan itu kan disaring oleh mechanical filter kalian. Setelah itu, amonia menjadi nitrit dan nitrat itu prosesnya ada di biofiltrasi kalian. Sebelum air masuk kembali ke dalam akuarium, nitrat hasil produksi nitrogen cycle itu disaring dulu oleh tanaman. Walaupun sebenarnya bisa aja sih kalian taruh tanaman di chamber 1 atau chamber 2 atau dimanapun, ya kalau kalian tanya gua sih, ya menurut gua sebaiknya seperti itu urutannya. Kalau kawan-kawan ada pendapat lain, silahkan komen di bawah. Selain dengan aquaponik, kalian juga bisa menggunakan lampu UV sterilizer. Lampu UV selain dapat membunuh parasit dan bakteria, dia juga membunuh algae yang ada di dalam air kalian. Untuk penempatan lampu UV, idealnya itu di chamber terakhir sebelum air kembali ke akuarium. Sebisa mungkin kalian nggak mau ada kotoran kasar yang melewati lampu UV kalian, karena kotoran tersebut bisa merusak atau mengurangi umur lampu UV tersebut. Nah, kalau lampu UV bunuh bakteria, terus nanti beneficial bakteria gue juga mati dong. Apalagi lampu UV gue nanti gue taruh dalam filter nggak masalah tuh. Jadi gini, seperti yang gue bilang di awal, saat akuarium kalian sudah tercycle, beneficial bakteria itu mayoritas ada di biomedia kalian. Mereka hanya berterbangan di air hanya pada fase awal, dan makanya terjadilah bakteria bloom yang sebelumnya kita bahas. Saat mencycle akuarium baru, gua saranin jangan pakai lampu UV dulu. Karena itu malah bisa membunuh bakteri pengurai yang sedang berterbangan di air akuarium kalian. Akan tetapi, begitu akuarium sudah tercycle, hanya sedikit saja bakteri pengurai itu yang akan berterbangan di air. Dan jumlahnya itu juga sangat sedikit ya. Bisa dibilang hampir tidak berpengaruh apa-apa terhadap kestabilan ekosistem kalian. Kalau kalian taruh lampu UV di filter, yang mesti kalian perhatikan itu untuk tidak mengekspos lampu UV ke biomedia kalian. Makanya banyak produk lampu UV akuarium itu sudah termasuk casingnya ya. Kalau kalian beli lampu UV-nya aja tanpa casing, kalian mungkin perlu bikin casingnya sendiri dengan menggunakan pipa peralon contohnya, atau apapun itulah. Intinya biomedia kalian jangan sampai terpapar sinar lampu UV tersebut. Kemudian, flow rate atau debit air yang melewati lampu UV itu juga ada aturan mainnya.
Berikut tabel yang selama ini jadi acuan gua mengenai penggunaan lampu UV. Jadi dalam sistem ini ada istilahnya itu waktu jeda. Semakin pelan air yang melewati lampu UV, semakin lama juga air itu terpapar oleh lampu UV kan? Jadi debit air harus disesuaikan dengan tujuan lampu UV yang kalian gunakan. Apakah untuk bunuh virus dan parasit atau sekedar ngebunuh algae yang menyebabkan air kalian hijau? Cara terakhir untuk mengatasi air hijau ya dengan cara membatasi cahaya. Karena sekali lagi, air kalian itu hijau karena free floating algae. Dan algae itu adalah tanaman. Tanaman perlu cahaya untuk fotosintesis. Sehingga kalau kalian menyalakan lampu secukupnya aja, itu kalian akan membatasi cahaya di akuarium kalian. Selain kalian bisa mengurangi pertumbuhan algae dengan menggunakan lampu secukupnya, kalian juga membuat ikan lebih sehat karena kalian menstimulus kondisi siang dan malam di akuarium kalian. Kemudian yang ketiga mengenai air kuning atau kecoklatan. Air kuning ini mayoritas disebabkan oleh tanin. Tanin ini sebagian besar berasal dari kayu yang kalian pakai untuk dekorasi akuarium kalian. Kalau kalian pakai kayu, untuk mempercepat tanin itu keluar dari kayu kalian bisa rebus itu kayu sampai air rebusannya itu nggak ada lagi coklat. Kalau kalian sudah terlanjur masukin kayu tanpa direbus dulu, mungkin kalian mau pakai aktif karbon ya. Aktif karbon ini bisa sedikit banyak membantu menghilangkan warna kuning atau kecoklatan yang disebabkan oleh tanin. Kalau kawan-kawan mau tahu lebih detail, pemain aquascape atau biotop mungkin bisa menjelaskan lebih rinci mengenai ini dibanding gua ya. Bonus mengenai old tank syndrome. Old tank syndrome mungkin tidak mempengaruhi kejernihan air ya, tapi ini mempengaruhi ke kesehatan ikan. Karena air yang jernih belum tentu sehat dan sebaliknya, air yang butek belum tentu nggak baik untuk ikan. Mengenai old tank syndrome, kejadian yang umum terjadi itu saat pemilik akuarium sudah tidak ganti air dan juga sudah nggak pernah maintenance akuariumnya selama berbulan-bulan. Karena mungkin lagi sibuk dengan kerjaan, lagi bosen dengan rutinitas akuarium atau karena apapun itu. Jadi sebut aja si Bambang. Misal si Bambang punya ikan nih, selama ini dengan bangganya Bambang bilang, "Gua udah 1 tahun cuy nggak ganti air, ikan gua sehat-sehat aja kok. Gua pakai filter anti kuras bro, gua ganti air cuma di top up aja." Luar biasa ya, menarik ya. Beberapa hari kemudian si Bambang ada naksir nih ngeliat ikan. Ya udah deh, dia beli ikan baru buat jadiin tank match ikan di akuarium dia yang selama ini sudah nggak pernah dia urus. Nggak lama setelah Bambang pulang, dia masukin itu ikan. Tiba-tiba ikannya sakit, terus mati. Si Bambang kesel dong, udah beli ikan, tiba-tiba nyampe rumah ikannya mati. Terus si Bambang nyalahin penjualnya, bilang penjualnya kirim ikan sakit lah, ini itulah. Cerita ini mungkin sedikit banyak kalian pernah dengar ya, entah dari forum atau dari cerita-cerita kawan yang lain. Jadi sebelum kita nyalahin penjualnya, kita harus lihat dulu perawatan akuarium kita selama ini seperti apa. Dengan belajar dari kasus si Bambang, ikan yang baru dia beli itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah itu air akuarium si Bambang. Ikan yang ada di akuarium si Bambang kan sehat-sehat aja. Iya, karena dia sudah beradaptasi dengan kondisi yang sudah hancur-hancuran itu. Akan tetapi, ikan yang baru datang itu akan shock dan mati menghadapi kondisi air akuarium si Bambang nih. Dan itulah apa yang kita sebut sebagai old tank syndrome. Untuk lebih mudahnya, gue bikin analogi yang lebih sederhana ya. Misal, kalau orang yang nggak biasa makan pedas atau nggak biasa makan cabai, begitu dikasih makan cabai, kemungkinan besar kan akan sakit perut tuh. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa makan pedas atau makan cabai, ya biasanya perutnya nggak akan ada masalah. Moga-moga penjelasan gue itu cukup masuk akal ya. Kesimpulannya, ikan kita itu hidupnya sangat bergantung dengan perawatan kita. Semoga kawan-kawan bisa bijak dan menyayangi ikan kalian, karena mereka berhak untuk hidup yang layak juga. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang lain, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini.
See you guys in my next video. Bye-bye.